Oh. Mau pakai media apapun pembelajaran, semuanya ruwet kalau nggak dialami. Bahkan sebelum kalian lahir ke dunia ini mungkin banyak keruwetan yang dialami Bapak Ibu kalian. Kan gitu, bukan hanya bahagia. Tapi yang jelas di tengah keruwetan itu pasti ada bahagianya. Gitu loh. Nah, Pak Imam Iya. berharap besar bahwa ini cuma Zoom, sederhana kok. Sederhana banget, cuma diklik terus nanti Pak Imam mengizinkan kalian masuk join, udah selesai. Yang lain nggak ada. Nah, nanti padahal nanti kalian harus diajari untuk belajar e-learning. Nah, maksud Pak Imam, kalau e-learning lebih sederhana sebenarnya. Pokoknya gini loh, apapun pembelajaran kita sebenarnya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Tapi jangan berpikir, wangel, wangel, sulit ini, wah sulit. Nah, itu yang lebih sulit lagi. Dan kami tahu kok, Bapak Ibu wali murid di rumah itu membelikan paketan kalian terus menerus. Nukono paketan terus. Jadi jangan Iya, bohong sama tahu Pak itu. Imam. Nanti teman-teman ya, mungkin Lia Iya. enggak lah ya, mungkin teman-teman yang lain. Itu banyak yang memang punya Iya. paketan, yo mek tinggi game. Janganlah, terus waktunya habis hanya untuk nonton game sama drama, sama nonton YouTube. Coba dimanfaatkan untuk Iya. lebih berguna, ya. Terus Iya. sebenarnya Pak Imam hari ini pengen sosialisasi beberapa hal kaitannya dengan pembelajaran selama kelas 11 ini nanti. Dan apa-apa saja yang akan kita pelajari selama kurang lebih 1 semester ke depan. Ya kita berharap kita segera bisa untuk tatap muka sih. Tapi tidak ada salahnya kita belajar teknologi. Bahkan saya lebih cenderung meskipun kita di kelas kita akan melakukan recording seperti ini, terus pakai Zoom atau pakai e-learning, itu lebih sederhana. Absen itu kan biasanya dipanggil satu persatu. Nantinya ke depan absen kalian cukup di e-learning. Coba Pak Imam tampilkan e-learning di kelas kalian. Kelas kalian ini apa ya? 11 IPS 1. Ini contoh. Tidak ada satu orang pun yang absen. Padahal Pak Imam harus tahu nih, kalian sudah pasti dapat akun. Kalian pasti udah dapat akun, kalau belum dapat akun nggak bisa. Hari ini tidak ada yang absen. Hari ini tanggal 26. Nobody. Absen di kelas Pak. Ya, absen di kelas e-learning. Jangan ngomong belum bisa ya, karena tahun lalu sudah diajari, tapi tahun ini kalian pun tetap akan diajari. Ini harusnya kalian absen. Iya. Ya, buka e-learning terus absen. Iya. Ya, sampaikan sama Iya. teman-temanmu. Ini hari Senin. Nanti hari Sabtu kalau kalian masih banyak yang absen, pasti akan dikunjungi sama Pak Imam atau Dewan Guru yang lain. Ya, nggak apa-apa, kunjungan saja. Pak Imam pengen main ke rumah kalian kalau ada yang, ya kita harus terus belajar. Kita harus terus belajar. Iya. Ya, sampaikan sama teman-teman. Oke. Iya. Ini ada yang masuk lagi 2, Reni Sapitri. Apa dikiranya Pak Imam Wiso gitu ya? Pak Imam itu juga sama. Ini tadi pagi aja Pak Imam bikin akun pakai email Pak Imam sendiri, belum jadi, ini pakai akunnya istrinya Pak Imam. Nah, Fauzia.
Tapi nampak memang Punya ya kita saya harus udah gimana? punya udah Gimana Rani? Widya. tiga. Oke. Saya akan tetap memulai pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian. Meskipun hanya 4 anak, nggak dinyalakan dulu videonya, nggak apa-apa. Yang penting nanti kita nyalakan video pas screen terakhir. Yang penting kalian menyimak saja. Pembelajaran selama kelas 11 ini nanti, di kelas 11 ini, yang kemarin kelas 10 tentu Pak Imam mohon maaf karena tentu tidak maksimal karena pembelajarannya daring dan seterusnya. Dan kalau mau jujur, penilaian kalian di CBT, penilaian kemarin di PAS ataupun PAT, penilaian di penilaian akhir tahun ataupun di penilaian PTS ataupun PAT kemarin memang sangat kronik. Cuma ini kita mari husnudzon terus belajar dalam situasi yang sedemikian rupa. Pembelajaran kita selama 1 semester ke depan akan belajar tentang ini 1, 2, 3, 4, 5 bab. Yang pertama tentang hakikat penciptaan manusia. Nah, ini berkaitan dengan kita itu diciptakan Allah ya, mulai dari proses penciptaan Adam ya. Kalau Adam ya jelas dari tanah liat dan seterusnya. Lalu terus bagaimana kita sebagai manusia yang merupakan anak dari orang tua kita masing-masing, bagaimana proses penciptaannya dan seterusnya. Yang itu juga tentu kita akan mempelajari beberapa dalil, baik yang sifatnya dalil akli maupun dalil nakli. Terus kemudian yang jelas Pak Imam bisa menjelaskan beberapa tentang tafsir di Qur'annya. Yang kedua, di bab kedua kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kalau ini biasanya kalau di tahun lalu ini di kelas di bab 1, tapi dengan perubahan keputusan menteri itu ini di bab 2 karena KD-nya KD kedua. Hormat guru dan patuh pada orang tua. Ini ayat yang sangat terkenal dan terus Pak Imam menjelaskan sama kakak-kakak kalian dulu adalah berkaitan dengan wala taqul lahuma ufin, jangan kalian sekali-kali berkata kepada orang tua. Berkata saja nggak boleh, apa namanya misui, bentak, terus berkata kasar kepada orang tua itu termasuknya. Terus di bab ketiga menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Nah, di bab ketiga itu wala taqrabuz zina. Ayat yang paling terkenal pada bab 3 itu wala taqrabuz zina. Dan tentu sudah menjadi pengetahuan layak umum bahwa hamil di luar nikah itu beberapa sering terjadi. Nah, madrasah punya tanggung jawab, Bapak Ibu guru di MA itu punya tanggung jawab bagaimana memberikan penjelasan ini secara rinci supaya
kalian tidak melakukan pergaulan bebas sampai terjadi kemudian hamil di luar nikah, ataupun lebih rincinya adalah pernikahan dini. Nah, tentu nanti Pak Imam akan menjelaskan bab per bab itu. Dan yang keempat, toleransi agama. Nah, toleransi agama ini kaitannya dengan kita bagaimana seserawungan, membangun hubungan sosial dengan teman, andai tolan, dan seterusnya. Tentu di keluarga kita masih banyak yang biyen mbah-mbahane yo beda agama dengan kita. Bagaimana cara kita menyikapi hal itu? Nah, nanti kita bahas itu. Dan yang kelima itu adalah adab mencari ilmu, thalabul ilmi, termasuk bagaimana mencari ilmu itu adabnya seperti apa. Nah, itu nanti kita bahas per bab di pembelajaran kita nanti. Nah, anak-anak sekalian, tiap-tiap bab nanti Pak Imam akan mengadakan pengambilan nilai, terus ada kuis, saya usahakan ada kuis, terus kalian harus absen. Zoom ini bagian dari cara Pak Imam komunikasi gebrakan pertama, tapi yang seterusnya kalian akan lebih sederhana kalau pakai e-learning. Minimalnya kalian absen, baca materi, dan seterusnya. Ada nggak yang hari ini masuk e-learning? Oh ya, ini ada temanmu yang di grup itu diklik nggak bisa muncul. Anak-anak sekalian, Pak Imam sudah menghimbau ini jangan namanya itu mau dikasih nama. Ini namanya siapa? Saya nggak bisa mengidentifikasi udah masuk belum pertanyaannya. Zoom meeting itu ketika Pak Imam ada. Udah masuk. Oh, udah masuk ya. Udah Pak, udah. Tautannya itu dimasukkan, tautannya diklik aja nanti terinvite, nanti invite di sini. Ya, berarti wis sudah mulai cerdas, alhamdulillah sudah. Nah, ini 5 bab yang akan kita pelajari di semester ganjil ini. Ada pertanyaan? Ya ada. Ya. Oke, berlanjut. Isi babnya, tiap bab ada beberapa subbahasan, baik tema, ayat, Al-Quran, dan hadis, serta beberapa bacaan. Ada beberapa pengambilan nilai, mulai dari sikap kalian, pengetahuan kalian, dan keterampilan. Kalau sikap ya disiplin, yang ini aturan wis rampung iki Zume. Nah, ya ini urung selesai. Pengetahuan, cara kalian menyampaikan pemahaman dari bacaan. Pak Imam berharap kalian nanti bisa explore, gantian menjelaskan, tidak hanya Pak Imam, tapi kalian yang ikut menjelaskan, termasuk nanti jadi panitia Zoom. Artinya Pak Imam yang diundang, terus teman-temanmu diundang di Zoom gitu kan. Presentasi sekian-sekian. Dan ini Pak Imam rencananya mau bikin kelompok, nanti silahkan nanti coba tak acak bikin kelompok, nanti tak umumkan lewat grup WA, jadi tiap nanti pertemuan kalian bisa presentasi. Kalian bisa presentasi lewat Zoom, terus jadi panitia Zoom. Artinya jadi panitia Zoom itu yo menjelaskan kalian jadi panitia Zoom itu loh. Pak Imam itu pengen sumben kalian itu juga jadi orang-orang yang bisa mengadakan meeting seperti ini dengan orang yang penting-penting kan, seperti itu. Terus keterampilan, Pak Imam juga membutuhkan kalian bisa menuliskan kembali apa yang kalian pahami dari bahan bacaan, membuat video atau karya berdasarkan pemahaman materi. Misalnya, etika pergaulan dengan orang lain, wala taqullahuma uffin, jangan kalian membentak. Buatlah video tentang anak durhaka dan seterusnya. Atau memang tentang, yaitu itu bagian dari karya. Bagaimana kita melakukan penjelasan, kan sekarang kalian yang enggak 1, 2, 3, 4, 5 anak ini yang enggak punya aplikasi TikTok di HP-nya siapa? Ngacung? Saya Pak.
Helm Saya bel. Oh, punya semua. Saya Pak. Punya, Pak. Saya Pak. Ore, kita termasuk TikToker ya. Pak Imam Enggak juga Pak, aku punya nggak loh. punya. Loh, oh enggak punya. Aku nggak punya Pak. Instagram Saya tapi nggak punya ya. Nah, termasuk TikTok, IG punya Pak. IG, Facebook itu kan media komunikasi. Nah, termasuk bagaimana kalian membuat konten-konten positif untuk mencegah kegiatan zina. Oh, terus misalnya teman-teman kalian kan ada sampai sekarang ini Pak Imam masih apa ya? Sering ketemu orang itu bertegur sapa itu bagaimana etikanya orang bertegur sapa. Nah, itu kan harus kita buatkan konten ketika orang itu bisa melihat itu lebih luas gitu loh. Lihat konten. Ya, kalianlah yang akan bertugas menyelesaikan itu. Kalian semoga ke depan bisa menjadi Hokage seterusnya ini. Sudah. Terus slide keempat Amin. cara belajar. Cara belajar kalian diantaranya adalah pantau terus WA grup kelas. Kayak gini tadi, Pak Imam udah ngasih pengumuman jam berapa coba? Jam segini baru masuk. Masuk dan absen pada halaman e-learning. Isi Tadi absen masuk bukan. sekolah Pak, kumpul rapat Pak. Ya berarti pakai wifi sekolah nih, enak kalian. Enggak Pak, tadi sekarang di rumah. Oh, wes Ini pakai rumah. kuota orang tua Pak. Ya ora apa-apa, bapakmu luwih lilo lek kuotane tinggi ngobrol sama Pak Imam daripada buat ngegame tok. Pak Imam kan memberikan penjelasan seperti ini. Terus masuk absen, nanti buka e-learning ya, Dok. Semuanya ini karena wedok semua ini. Hah? Iya Pak. Saya belum punya passwordnya, Pak. Minta sama wali kelas. Minta sama wali kelasnya. Akun sama passwordnya minta wali kelas. Ya, Pak. Terus jangan lupa HP-nya diinstal WPS. Apa itu WPS? Coba nanti dilihat di Play Store. WPS itu Ruang penyimpanannya penuh Pak. Dan TikToknya jangan di-download terus, dilihat aja. App-nya dilangin app-nya. Gak punya TikTok loh Pak, ya Allah. Pak. Gak punya app Pak, gak punya app. Terus install beberapa aplikasi pendukung. Belajar online mengandalkan cara belajar mandiri. Ini coba perhatikan. Belajar online itu mengandalkan cara belajar mandiri. Mulai dari membaca, melihat video, dan menuliskan kembali pemahaman. Ini penting. Kalian harus bisa mulai belajar mandiri. Coba kita bayangkan ketika kita itu kan diberi nalar, diberi otak oleh Gusti Allah itu untuk menalar. Lek moco kabeh wong anakku sing cilik iku wis mulai belajar membaca. Tapi ingat, membaca dengan nalar. Ada pemahamannya. Ya. Terus melihat video. Kamu kalau melihat video TikTok itu kan sering guyu-guyu dewe. Lihat video di YouTube itu sampai nangis-nangis. Nah, bagaimana ketika melihat video pembelajaran? Cobalah kita browsing. Misal soal kasus-kasus pelecehan seksual. Itu yang kaitannya dengan wala taqrabuz zina. Terus aurat yang sering terbuka. Itu adalah bagian dari kampanye untuk tidak sering-sering buka aurat dan itu. Perbanyak sumber bacaan dan video berguna. Jangan TikTok terus. Kalaupun toh TikTok boleh, tapi harus yang manfaat. Perbaiki gaya komunikasi, chat dan pesan suara saat berkomunikasi sebab akan menjadi bagian penilaian. Ini yang perlu diperhatikan. Boleh ngechat seperti apapun boleh. Artinya ngobrol itu boleh di dalam chat. Tapi
lek ngobrol di dalam chat, gunakan etika yang baik. Ya, nanti akan ada panduan dibikinkan Mas Reza atau wali kelasnya bagaimana chat dengan dewan guru. Ya. Yang terakhir, hal penting, setiap pembelajaran pasti mengandung hikmah dan pemahaman lebih. Pelajari dengan baik semua materi yang diberikan. Siapapun, bukan hanya Pak Imam, guru-guru yang lain juga sama. Belajar online mengutamakan cara belajar otodidak. Nah, ketika kalian memahami sesuatu, nek dak paham atau paham, perlu tasheh. Kalau perlu tasheh, maksudnya tasheh itu perlu memahami lebih lanjut, ya disampaikan sama Pak Imam. Paketan yang diberikan ibumu gunakan dengan baik. Kurangi aplikasi game dan kurang nonton YouTube yang kurang bermanfaat. Sebab belajar bisa kapan saja tapi otak punya kapasitas terima. Salah. Itu sementara dari Pak Imam. Anak-anak sekalian, itu sementara yang Pak Imam bisa sampaikan. Terus ini buku bisa kalian lihat di WA, di e-learning, di bahan ajar, bisa kalian cek buku Pak Imam yang Pak Imam jadikan panduan. Ini gambar bukunya salah satunya. Ini gambar bukunya, nanti di-download. Dan ini akan jadi panduan utama. Selebihnya Pak Imam akan memberikan panduan. Terus gini, kalian harus terus membaca ini. Setiap bab nih, dari pemahaman mari ada pahami peta konsep, merenungkan, mari mengamati. Nah, mari mengamati itu nanti ada tambahan dari Pak Imam. Arti kosakata, terjemah, mari mengkaji, dan ruang diskusi, rangkuman, serta ayo berlatih. Nah, ini berlatihnya baik dari situ ataupun nanti ada latihan tambahan dari Pak Imam. Tiap bab ada kompetensi inti dan ada kompetensi dasar. Nah, ini yang harus kalian pahami. Ini harus kalian kuasai. Menganalisis. Nah, bagaimana menganalisis? Itu nanti Pak Imam yang akan menjelaskan. Bagaimana menganalisis? Mendemonstrasikan hafalan. Jadi, kalau kelas 10 kemarin nggak ada hafalan, kelas 11 minimalnya kalian harus mendemonstrasikan hafalan 1 ayat dan 1 hadis setiap bab. Dan itu jadi penilaian. Direkam. Ya? Ya. Oke. Sementara itu dulu, ada pertanyaan? Pak, Cukup? nanti ada LKS lagi nggak, Pak? Nggak ada. Karena menurut pengamatan Pak Imam, LKS itu banyak yang ditinggal di sekolah. Pak Imam merasa berdosa. Banyak ditinggal di sekolah, dilaci-laci, bahkan berserakan. Nah, ini yang utama adalah buku ini yang bisa kalian download secara gratis di akun e-learning. Ya. Terus nanti ada beberapa panduan yang memang harus yang nanti Pak Imam akan upload ataupun kirim ke WA group, ya. Ya, Pak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Baik. Silahkan dinyalakan videonya, kita akan ngambil gambar karena kita butuh absen. Burung kudungan, panggan. Wedok kabeh. Renek sing lanang belas sing buka. Ulur Gak ada, jagung paling doan.
Bapak tebon, Pak. Alhamdulillah dene wis bisa golek duit. Baik, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terus semangat. Lewis mulai greges-greges. Jangan lupa minum jahe, maem yang banyak. Jangan cerewet, maem rasa pilih-pilih. Wae maem di masa ibu apa maem. Jangan lupa makan buah. Buahnya nggak usah mahal-mahal. Buah yo pisang aja kena. Buah pisang, buah kates, buah nangka, buah semangka yang ada dimakan. Jangan cerewet, terus jaga kesehatan supaya kita terus bisa beraktivitas lebih dan semoga Allah segera mengangkat penyakit yang di kita maupun yang di dunia ini sehingga kita terus bisa beraktivitas dengan lancar dan memajukan peradaban. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.